Idul Fitri atau Lebaran, istilah di Indonesia adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan kalender Hijriah. Karena penentuan 1 Syawal didasarkan pada fase bulan, maka Idul Fitri jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Selain itu, cara menentukan permulaan bulan Hijriah juga bervariasi, sehingga boleh jadi ada sebagian Muslim yang merayakan Idul Fitri pada tanggal Masehi yang berbeda. Idul Fitri dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut tradisi tertentu, festival atau acara besar ini dimulai di Madinah setelah migrasi Nabi Muhammad dari Mekah. Anas, seorang sahabat Nabi Islam yang terkenal, meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, ia menemukan orang-orang merayakan 2 hari tertentu di mana mereka menghibur diri dengan rekreasi dan kegembiraan. Mendengar ini, Nabi Muhammad SAW berkata bahwa Allah telah menggantinya dengan 2 hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Sejarah mencatat bahwa dalam zaman jahiliyah, masyarakat Arab memiliki sedikit pemahaman tentang pentingnya kebaikan dan kemaslahatan. Tetapi dengan kedatangan Islam, tradisi perayaan tersebut menjadi lebih terarah pada nilai-nilai kebajikan dan ketakwaan. Idul Fitri pertama kali dirayakan pada tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Meskipun jumlah pasukan muslim lebih sedikit, mereka meraih kemenangan berkat pertolongan Allah. Dan sebagai bentuk rahmatnya, diberikanlah perayaan Idul Fitri. Pada tanggal 1 Syawal, mulai berakhirnya puasa pada bulan Ramadan, kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri. Awal pagi hari selalu dilaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Id. Disunahkan melaksanakan sholat Id di tanah lapang atau bahkan jalan raya, terutama di kota besar. Sebelum sholat Id dilakukan, imam mengingatkan siapa saja yang belum membayar zakat fitrah, sebab kalau selesai sholat Idul Fitri, baru membayar zakatnya, hukumnya adalah sedekah biasa, bukan zakat. Adapun hukum dari sholat Idul Fitri ini adalah sunnah mu'akad. Pada malam sebelum dan sesudah hari raya, umat muslim disunahkan mengumandangkan takbir. Takbir mulai dikumandangkan setelah bulan Syawal dimulai. Selain menunaikan sholat sunnah Idul Fitri, kaum muslimin juga harus membayar zakat fitrah sebanyak 2,5 kg bahan pangan pokok. Tujuan dari zakat fitrah sendiri adalah untuk memberi kebahagiaan pada kaum fakir miskin. Kemudian, khotbah diberikan setelah sholat Idul Fitri berlangsung dan dilanjutkan dengan doa. Setelah itu, kaum muslimin di Indonesia memiliki tradisi saling bermaaf-maafan. Terkadang beberapa orang akan berziarah mengunjungi kuburan. Umat Islam di Indonesia menjadikan Idul Fitri sebagai hari raya utama, momen untuk berkumpul kembali bersama keluarga, apalagi keluarga yang karena suatu alasan, misalnya pekerjaan atau pernikahan, harus berpisah. Sejak 2 pekan sebelum Idul Fitri, umat Islam di Indonesia mulai sibuk memikirkan perayaan hari raya ini. Yang paling utama adalah mudik atau pulang kampung. Sehingga pemerintah pun memfasilitasi dengan memperbaiki jalan-jalan yang dilalui. Idul Fitri di Indonesia diperingati sebagai hari libur nasional yang diperingati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang mayoritas Muslim. Biasanya penetapan Idul Fitri ditentukan oleh pemerintah, namun beberapa ormas Islam menetapkannya berbeda. Idul Fitri di Indonesia disebut dengan Lebaran, di mana sebagian besar masyarakat pulang kampung atau mudik untuk merayakannya bersama keluarga. Selama perayaan, berbagai hidangan disajikan.
Hidangan yang paling populer dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah ketupat, yang memang sangat akrab di Indonesia dan Malaysia. Bagi anak-anak, biasanya para orang tua memberikan THR kepada mereka. Selama perayaan, biasanya masyarakat berkunjung ke rumah-rumah tetangga ataupun saudara untuk bersilaturahmi, yang dikenal dengan halal bihalal, memohon maaf dan keampunan kepada mereka. Beberapa pejabat negara juga mengadakan gelar gria bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi. Di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, Idul Fitri dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Puasa, Hari Raya Aidilfitri, atau Hari Raya Fitrah. Masyarakat di Malaysia dan Singapura turut merayakannya bersama masyarakat Muslim di seluruh dunia. Seperti di Indonesia, malam sebelum perayaan selalu mengumandangkan takbir di masjid ataupun musola yang mengungkapkan kemenangan dan kebesaran Allah, Tuhan umat Islam. Di perkampungan, biasanya banyak masyarakat yang menghidupkan pelita atau panjut atau obor di Indonesia. Banyak bank, perkantoran, swasta, ataupun pemerintahan yang tutup selama perayaan Idul Fitri hingga akhir minggu perayaan. Masyarakat di sini biasanya saling mengucapkan selamat hari raya atau selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin sebagai ungkapan permohonan maaf kepada sesama. Di Malaysia juga ada tradisi balik kampung atau mudik. Kalau di Indonesia, di sini juga ada tradisi pemberian uang oleh para orang tua kepada anak-anak yang dikenal dengan sebutan duit raya atau pesangon. Umat Muslim adalah minoritas di Filipina, sehingga sebagian besar masyarakat tidak begitu akrab dengan perayaan ini. Namun, perayaan Idul Fitri sudah diatur sebagai hari libur nasional oleh pemerintah. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari Idul Fitri selalu sama setiap tahunnya. Hal ini berbeda dalam kalender Masehi yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan atau kalender Chandra, sedangkan kalender Masehi berdasar fase bumi mengelilingi matahari atau kalender Surya. Perbedaan inilah yang menyebabkan penetapan Idul Fitri selalu berubah di dalam kalender Masehi, yakni terjadi perubahan 11 hari lebih awal setiap tahunnya. Idul Fitri biasanya merupakan stimulus ekonomi tahunan terbesar di berbagai negara Islam di dunia. Penjualan barang-barang meningkat tajam di berbagai kawasan retail. Dan pada musim Idul Fitri, orang-orang memberi berbagai hadiah, dekorasi, dan persediaan Idul Fitri. Industri yang bergantung pada penjualan di musim Idul Fitri antara lain ketupat, kartu Idul Fitri, dan lain-lain. Selain kegiatan ekonomi terbesar, Idul Fitri di berbagai negara Islam merupakan hari paling sepi bagi dunia bisnis. Hampir semua toko retail, institusi bisnis, dan komersil tutup, serta hampir seluruh industri berhenti beroperasi.